Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qila anna tabi'a hadha ta'lim hayya bina nursil hadayat al-Fatihah li muallif hadzal kitab wa huwa Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani asa an yanfa'ana bi ulumihi fi darain. Naqra sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelahnya kita masuk babul ghusli, bab mandi, wa hukmil junubi, dan hukum junub. Ya, junub itu bersenggama, berhubungan suami istri. Ya. Hadis yang pertama, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah, Nabi bersabda, al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Maksudnya air itu dari air. Itu maksudnya air mandi itu mandi wajib. Al-ma'u minal ma'i. Hadisnya simpel sekali. Al-ma'u minal ma'i. Kalau dihafal pun insyaallah cepat. Al-ma'u minal ma'i. Artinya adalah air mandi itu disebabkan karena air mani. Tahu ya air mani ya? Ya, air mani. Jadi kalau sudah keluar air mani wajib mandi. Ya, wajib mandi. Ya, sudah nggak perlu didetailkan, intinya itu. Aduh, hadis setelahnya ini yang mengkhawatirkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma ja'adaha faqad wajaba al-ghuslu, muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wa in lam yanzil. Jika seorang laki-laki duduk di antara syu'abiha al-arba'ah, maksudnya di antara dua tangan perempuan istrinya dan dua kaki istrinya, summa jahadaha, dan bersungguh-sungguh melakukan jima, bersetubuh, faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib mandi. Ini babnya untuk orang yang sudah suami istri tadi. Ustaz mau menjabarkan detail, ya nanti aja lah ya. Maksudnya itu, kalau sudah nempel, maka wajib mandi, walaupun belum keluar. Ya, nggak usah dibayangkan macam-macam. Ya, cukup penjelasannya itu saja. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi imra'atin, terhadap perempuan, tara fi manamiha, melihat di dalam mimpinya, ma yarar rajulu, sama seperti yang dimimpikan seorang laki-laki. Artinya yang sering mimpi basah itu kan laki-laki. Nah, kalau perempuan itu mimpi basah juga, maka apa? Kata Nabi, qala taghtasilu, maka perempuan juga harus mandi. Mandi
wajib. Muttafaqun alaih. Artinya kalau seorang perempuan ya kan mimpi basah, maka hukumnya sama seperti laki-laki yang mimpi basah. Ya wajib mandi. Nah, yang wajib mandi itu mimpinya kah atau keluar cairannya kah? Kalau mimpi basah, ini kan bahasanya kan mimpi basah, ya berarti harus basah. Kalau tidak basah tidak wajib mandi. Ya, baru mimpi kemudian bangun belum basah harus dicek. Ya, harus dicek. Ya, kalau basah harus wajib mandi. Paham ya? Paham ya? Kalau belum basah tidak wajib mandi. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Zada Muslim, ya Imam Muslim menambahkan, faqalat Ummu Salamah, ya Ummu Salamah berkata, wa hal yakunu hada, apakah mungkin terjadi perempuan itu mimpi kemudian basah? Kata Nabi, na'am, iya perempuan juga basah. Fa min aina yakunu asyabahu? Dalam dari mana munculnya kemiripan? Munculnya kemiripan itu maksudnya antara anak sama ibu itu muncul kemiripan dari mana? Ya otomatis dari cairan itu. Paham ya? Paham ya? Jadi adanya cairan itu yang menyebabkan ada kemiripan anak dengan ibunya, anak dengan bapaknya. Biasanya kan kalau ada anak, ketika kita lihat anaknya, ini anaknya mirip kemana ini? Bapaknya atau ibunya? Oh, hidungnya mirip bapaknya, matanya mirip ibunya. Katakan seperti itu. Itu disebabkan cairan tersebut. Paham ya? Baik, hadis terakhir Ustaz mau sampaikan. Ya. Wa berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu mandi min arba'in. Jadi Nabi itu mandi, maksudnya mandi khusus ya, bukan mandi biasa. Mandi khusus bisa mandi wajib ataupun mandi sunnah dengan 4 perkara. Yang pertama minal janabati, disebabkan junub, senggama. Kemudian yang kedua mandi wa yaumal jumu'ati, mandi karena datang hari Jumat. Kemudian wa minal hijamati, mandi karena setelah. Tahu hijamah? Apa hijamah itu? Hijamah itu apa? Bekam. Ya, bekam. Tahu bekam? Tahu ya bekam ya? Nah, bekam itu yang diambil darah kotornya. Biasanya disedot, ya disedot, kemudian ditusuk pakai jarum sedikit-sedikit, yang belum tahu saja bahkan. Itu bekam. Kemudian setelah itu disedot lagi, ada alatnya. Nanti darah kotornya keluar semua. Ya, ada yang menggunakan bekam, ada juga yang kalau di sini tuh ada apa totok saraf, apa totok kepala gitu. Jadi di sininya, mohon maaf jika dikasih kayak jarum kemudian disentik, kemudian tapi pas hanya orang yang paham saja. Nanti muncul darah itu yang keluar darah kotor. Ya, disunahkan setelahnya itu mandi. Karena apa? Karena yang keluar adalah darah kotor. Yang terakhir Nabi mandi itu biasanya wa min ghuslil mayyiti, setelah memandikan mayit. Jadi 4 perkara apa saja ulangi? Ketika junub, yang kedua kalau ini wajib ya, mandinya wajib, niatnya juga harus mandi wajib. Yang kedua karena
datang hari Jumat atau sebelum sholat Jumat. Kemudian yang ketiga karena bekam, ya, karena yang dikeluarkan adalah darah kotor. Yang terakhir adalah setelah memandikan mayit. Kenapa disunahkan kita mandi? Karena kita tidak tahu mayit tersebut matinya, mohon maaf, apakah dia, mohon maaf, kena racun, ya kita kan naudzubillah, ataupun kena penyakit, ya enggak? Ketika kita mandi kan kita tempelkan, ya kan, anggota badan kita kadang-kadang, ya kan, terkena airnya, takutnya, mohon maaf, terkontaminasi. Jadi disunahkan mandi. Itu hebatnya Islam itu, menjaga diri kita dari bahaya. Ya walaupun kata orang, oh matinya karena ini kok, seumpama mati begitu saja, nggak tahu. Ya kan kita nggak tahu penyebabnya apa. Ya enggak? Takutnya kena virus corona, ya, dan lain sebagainya. Baik, sampai ini saja Ustaz bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.